Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Keluarga bahagia sejahtera. Terima kasih. Sekarang sudah masuk ke channel Nelly Rahayu. Salam sehat ceria, cerdas sukses, bahagia sejahtera. Amin. Keluarga besar dan keluarga bahagia di mana saja berada. Selamat bertemu kembali di channel kami dengan pembahasan kelanjutan yang kemarin tentang parenting style. Apakah parenting style itu adalah? Parenting style itu merupakan cara pola asuh anak dengan mengingat dan memperhatikan tingkat perkembangan usia anak. Keluarga bahagia sejahtera di mana saja berada. Khususnya bunda-bundaku yang tercinta. Baiklah kita pahami bersama bahwa model parenting style ini ada 5 trik, 5 langkah atau 5 cara. Pertama adalah bunda harus paham, harus tahu apakah rutinitas si buah hati kita mulai di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Apa itu yang harus kita lakukan dalam kita mengetahui rutinitas si buah hati? Pertama, bunda usahakan membuat jadwal-jadwal kegiatan untuk si buah hati kita yang disinkronkan dengan kegiatan di sekolah. Contoh, hari ini kita buat jadwal kegiatan anak. Mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan pagi, berangkat sekolah. Selanjutnya, dari pulang sekolah, kita pun juga sudah menyiapkan jadwalnya, yaitu dengan mengisi kegiatan, mencatat kegiatan anak-anak di rumah. Mulai pulang sekolah, kegiatan bermain di rumah, belajar di rumah, makan, dan selanjutnya. Bunda-bunda yang tercinta, mengapa kita harus membuat jadwal walaupun sederhana? Hal ini kita melatih anak untuk membiasakan disiplin. Sehingga aktivitas anak di samping belajar, kita harus paham dan kita harus tahu apa saja kegiatan di samping belajar di sekolah dan kegiatan tentang ekstrakurikuler yang diikuti oleh si buah hati kita. Itulah perlunya kita mengetahui. Sehingga anak-anak nanti kalau sudah terlatih kedisiplinan, maka akan terbentuk jiwa yang mantap, jiwa yang kuat, sehingga anak tersebut akan mudah untuk menyesuaikan diri, membawa diri, dan menjaga diri di mana saja si buah hati itu berada. Itulah bunda-bundaku yang tercinta, walaupun sederhana, kita usahakan membuat jadwal kegiatan aktivitas si buah hati. Berikutnya langkah yang kedua. Apa sebaiknya yang kita lakukan dengan trik parenting style ini? Kita harus tahu kebutuhan si buah hati. Di sini, kebutuhan si buah hati tidak hanya untuk makan kenyang, tidak. Penekanannya pada kebutuhan si buah hati ini adalah bagaimana kita mengetahui, satu, permasalahan yang dihadapi oleh anak, kesulitan yang dihadapi oleh anak, dan hal-hal yang mungkin menjadi polemik dari anak itu tersendiri. Kuncinya di mana untuk mencari kebutuhan siswa ini?
kita harus menjalin komunikasi yang intens dengan sekolah atau dengan guru-guru. Maaf Bunda, kalau kita sering komunikasi dengan sekolah atau guru-guru di sekolah, minimal kita bisa membantu si buah hati kita pada saat mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin ada kesulitan belajar, kita sudah konsultasi kepada gurunya, kita konsultasi bagaimana penjelasannya, sehingga kita nanti bisa membantu si buah hati belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Karena apa? Sering terjadi apa yang kita terangkan atau orang tua yang pada saat menerangkan itu sering terjadi kontradiktif. Karena penjelasan panjenengan dengan penjelasan guru di sekolah sering tidak sama, menemui kesulitan sehingga nanti si buah hati akan jadi bingung. Monggo, orang tua kita harus proaktif dengan sekolahan. Dan ingat bahwa pendidikan itu tidak hanya tergantung pada pemerintah, tapi pendidikan itu juga tanggung jawab 3 unsur: pemerintah, orang tua, dan lingkungan. Disinilah Bunda atau keluarga Bahagia Sejahtera kita dituntut proaktif dengan sekolah. Maka dengan parenting inilah sebagai sarana media kita komunikasi dengan sekolah. Itulah Bunda, wajib ini kita selamatkan generasi kita ini. Berikutnya adalah hindari pemicu stres pada si buah hati. Mengapa kita juga harus paham dengan pemicu-pemicu stres yang dihadapi oleh si buah hati? Maaf Bunda, stres itu tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Anak pun juga bisa mengalami stres. Nah, ini harus paham. Kita harus tahu. Kita harus tanggap. Bagaimana ciri-cirinya? Kita bisa mengetahui bahwa si buah hati itu mengalami stres. 1, si buah hati suka murung, suka kesal dengan situasi, suka berdiam diri, suka marah-marah, suka bingung. Dan mungkin yang lebih fatal lagi, mungkin pernah dibully oleh teman-temannya di sekolah. Lah inilah Bunda, kita wajib untuk meminimalkan apa saja menjadi pemicu stres. Lalu bagaimana langkah kita? Bagaimana upaya kita? Upaya kita adalah ajak dulu si buah hati bermain yang santai. Kita ajak jalan-jalan, kita ajak rekreasi. Di situ nanti kalau si buah hati sudah kelihatan nyaman, kelihatan enjoy, kita masuk. Bisa komunikasi dengan si buah hati untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apakah yang dihadapi oleh si buah hati itu. Jadi maaf Bunda, jadi kalau mengalami perubahan untuk si buah hati kita, jangan kita sekali-sekali marah-marah, menyalahkan gurunya, menyalahkan siapa, menyalahkan anak. Jangan. Ini anak membutuhkan perhatian, membutuhkan pengawasan, membutuhkan pendampingan untuk dari kita orang tua. Wajib ini Bunda, wajib ini. Sudah kita lakukan itu. Monggo kita belajar dan belajar. Belajar mengenai rutinitas anak, mengenai kebutuhan anak, mengenai pemicu stres si buah hati. Itulah Bunda, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan buah hati kita.
Yang keempat, batasi screen time. Apakah screen time itu? Yaitu pembatasan waktu untuk belajar. Tolong Bunda, tolong ini tolong. Kadang-kadang orang tua itu banyak tuntutan, banyak kemauan karena ego kita itu kadang-kadang tidak terkendalikan. Sehingga menekan pada anak harus belajar, harus belajar, harus belajar. Tanpa kita memperdulikan bahwa anak pun butuh kegiatan yang lain. Contoh, pada saat anak mengakses pembelajaran secara edukatif yang positif lewat Google, lewat Mbah Google, kadang-kadang anak-anak itu dengan bebasnya melihat HP tanpa terkendalikan. Bahkan kadang-kadang orang tua mempercayakan pada Google. Nah itu waspada Bunda. Waspada kita Bunda, waspada. Apa yang terjadi? Kalau kita loss terhadap kesempatan anak belajar lewat seperti itu, maka anak-anak nanti pasti mungkin tidak mungkin, jelas mungkin. Akhirnya lihat HP itu sepanjang hari, setiap waktu, setiap saat. Apa yang terjadi nanti? Kalau si buah hati kita biarkan berlarut-larut melihat HP, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan usia si buah hati, yang terjadi adalah satu, anak akan obesitas, malas. Yang kedua, anak akan suka marah-marah karena lihat game yang menang kalah, ikut terlarut di dalamnya, ikut larut di dalam permainan game. Yang terjadi yang ketiga, anak akan mudah stres, bingung. Ya inilah Bunda, mari kita batasi saat belajar si buah hati itu. Jangan diserahkan pada Google. Boleh kita mengakses pendidikan lewat Google, tapi tolong cari yang baik, cari yang sesuai dengan usia anak, cari yang bermanfaat untuk anak-anak, sehingga tidak merugikan perkembangan anak, sehingga tidak menjatuhkan masa depan anak. Itulah Bunda yang perlu kami ajak bersama-sama, saya dan panjenengan. Marilah kita berbuat untuk kemanfaatan, khususnya generasi kita penerus, anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi anak-anak jangan sampai menjadi korban teknologi yang begitu pesat, menggerus akhlak, mengganggu perkembangan anak kita. Itulah Bunda, monggo saya mengajak panjenengan, sempatkan waktu untuk anak-anak kita. Yang terakhir Bunda, eksplorasi di luar ruangan. Saya ulangi, eksplorasi di luar ruangan. Apa itu maksudnya? Bunda-bundaku yang tersayang, mari si buah hati kita ajak belajar di luar ruangan. Apa tujuannya? Kita mensinkronkan dengan alam semesta. Alangkah indahnya bahwa anak-anak kita nanti kalau belajar di alam semesta, dia akan tahu, dia akan paham, dia akan sadar bahwa alam semesta ini pun juga mendukung kita. Karena kita ini juga bagian dari alam semesta ini. Dan semua alam semesta ini juga akan merespon perkembangan kita. Contoh,
kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam yang mengenai bagaimanakah proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Lah ini apakah kita harus di ruangan? Inilah perlunya kita belajar juga di luar ruangan. Sehingga anak-anak nanti kalau terbiasa dengan lingkungan, akrab dengan lingkungan, memperhatikan lingkungan, maka kedepannya anak-anak ini akan selalu menjaga lingkungan, mengelola lingkungan dengan baik, merawat lingkungan dengan baik. Bahkan nanti kedepannya anak-anak bisa menyempurnakan alam semesta ini sehingga bisa memberikan kemanfaatan kita semua yang ada di alam semesta ini. Yang tidak kalah pentingnya Bunda, di sini kita memberikan pembelajaran bagaimana kita ini merasa bersyukur kepada Tuhan dengan alam semesta yang diciptakan, yang manfaat untuk kita semuanya ini. Itulah Bunda, perlunya kita untuk selalu memperhatikan perkembangan anak sesuai dengan usia anak, sesuai dengan situasi kondisi. Janganlah anak-anak ini kita salahkan, jangan kita menyalahkan gurunya, jangan mengatakan semacam. Marilah kita belajar untuk selalu berintrospeksi diri, sehingga apa yang kita laksanakan nanti bisa sesuai dengan harapan. Kesimpulannya, dengan parenting style ini, satu, kita dapat mengikuti perkembangan anak sesuai dengan usia. Yang kedua, kita bisa menjaga dan mendampingi anak sesuai dengan apa yang dihadapi permasalahan oleh anak. Yang ketiga, kita dengan sendirinya bisa mengevaluasi anak-anak kita, buah hati kita, sehingga bisa mencapai tujuan yang terarah, yang tepat sasaran, sehingga anak-anak nanti akan berguna untuk nusa dan bangsa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Kami pesan Bunda lewat pesan ini, dalam pantun ini, pohon jati sejajar dengan arang, terperosok di pasaraya. Tekun belajar masa sekarang, esok kita pasti akan bahagia. Demikianlah Bunda yang bisa aku sampaikan. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kami akan live lagi dengan judul Parenting Authority. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk anak-anak kita. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.